Warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Cerita Nostalgia. Oke, kali ini gue kedatangan Bang. Siapa Bang? Boleh diperkenalkan diri gitu ya kan? Lu mau nanya, mau namanya, nama gua siapa nih? Ya, gue belum tahu nih Bang nama lu ya kan? Nama gua sebetulnya kalau nama yang biasa kalau dipanggil kalau buat anak-anak nongkrong namanya Iweng gitu ya kan. Apa? Iweng. Iweng. Itu nama dari mana Bang kalau boleh tahu? Asal usulnya? Asal usulnya nama gua itu sebetulnya dari nama panjang gua. Iya. Iya. Jadi disimpulkan gitu. Iya, disimpulkan jadi Iweng ya kan. Ya, gua harus nggak boleh ya namanya kayak gitu. Gitu. Gua takut dipelet doang ya, gitu. Padahal dia ada orangnya nih. Ya kan? Kira-kira gimana, lu mau nanya namanya apa nih? Ya kan lu kan pasti kan selama hidup lu pasti ada bersenggolan dengan mistis gitu ya kan. Walaupun lu nggak pernah melihat sama sekali, tapi pernah merasakan gitu ya kan. Pernah nggak ada kejadian gitu maksudnya nih? Kalau kejadian langsung sih gue nggak pernah ya. Nggak pernah. Gue nggak pernah. Cuman kalau seandainya merasakan, gue mungkin sering gitu. Gue juga nggak ngerti kenapa gue juga bisa ngerasain, dan gue juga nggak ngerti kenapa gue harus nggak bisa ngelihat begitu. Mungkin itu mungkin kalau yang bisa ngelihat salah satu orang yang atau beberapa orang yang bisa dikasih kelebihan lah gitu ya. Iya. Gitu. Cuman kalau merasakan itu kayaknya hampir setiap tempat gue bisa ngerasain gitu. Kalau seandainya dia kan bulu-buluku udah kayak kucing garong gitu, segala macam kayak kucing garong kayak gitu tuh, gitu berarti itu kayaknya ada begitu. Kayaknya ada ya. Paling gue juga bisa ngerasain begitu doang. Kalau seandainya buat ngeliat langsung kayaknya nggak pernah. Cuman diketawain sering Ya maksudnya. Dilempar pasir juga sering gitu. Cuman gue nggak ngerti dilempar pasir, kata orang sih katanya tuh setan katanya pengen ngikut. Gue juga nggak ngerti ya kan, harus itu beneran mau ngikut atau kagak gitu kan ya. Gue aja buat gue aja susah gitu ya kan, apalagi buat dia ngempanin dia gitu kan. Tuh. Tapi kalau kata lu nih kayak misalkan kan pasti ada tuh mistis-mistis gitu kan, ada setan-setan tuh, itu lu percaya nggak dengan hal itu? Karena kan lu kan belum pernah melihat nih, baru pernah merasakan. Kalau seandainya buat masalah percaya sih kalau gue umat muslim ya, kalau gue muslim sama hal-hal yang gaib gitu gue harus percaya dan wajib percaya gitu. Ya, karena di ajaran kita sebagai orang muslim itu ya ada yang maha gaib gitu ya kan, jadi kita wajib untuk mempercayai. Tapi kalau seandainya hal-hal yang kayak berbentuk mistis yang sekiranya bisa bisa membawa orang kepada sesuatu yang bisa lebih menyesatkan kayak gitu ya, itu orang-orang yang syirik kali ya, itu gitu. Tergantung kepada pribadi masing-masing juga. Gitu mah. Kalau seandainya lu bilang gue percaya apa kagak, gue percaya kayak gitu hal-hal kayak gitu. Tapi boleh tahu nggak kayak lokasi-lokasi yang pernah lu merasakan hal gaib gitu maksudnya? Gue di mana aja bisa bisa ngerasainnya itu ya. Gue di rumah bisa ya kan. Ya tadi yang gue bilang, kalau seandainya bulu kuduku udah kayak kucing garong gitu kan ya, apalagi kalau udah ngeliat tempe ya kan kayak gitu. Kalau kucing garong ngeliat tempe lu tahu sendiri kayak gitu kan ya. Pokoknya ngegerem aja kayak gitu kan, udah kayak gitu tuh kayak gitu kan. Gue juga bingung kenapa harus seperti itu gitu. Cuman ya emang adanya kayak begitu, mau gimana. Kan katanya kayak banyak mitos nih, kayak duit hilang nih. Kan mitosnya kan tuyul nih. Nah itu lu percaya nggak kira-kira? Kan banyak beranggapan kan pasti ke situ arahnya. Tuyul gitu, tuyul bisa menyelinap ke rumah masing-masing yang punya duit, yang dari orang yang ada yang misalkan syirik sama dia gitu. Ya itu tadi gue bilang yang kayak begitu itu tergantung kepada pribadinya masing-masing. Karena kalau duit hilang kayak begitu bukan berarti tuyul juga yang ngambil. Mungkin tuh orang bisa jadi kurang sodakoh gitu. Iya bisa jadi kan? Dan mungkin jatuh gitu ya kan, mungkin jadi jatuh, tai gitu ya kan, atau jadi jadi kembang pasir gitu. gue juga gak tahu atau orang udah diambil gitu sama orang ya kan, katanya diambil sama orang. Kita juga nggak boleh seujon juga gitu ya kan. Kalau seandainya duit gue hilang nih ya kan, kayak gitu, lo akhirnya lu udah cekek-cekekan sama temen lu ya kan gitu, nggak taunya tuh duitnya udah lu jajanin gitu. Bisa jadi lu nya lupa kayak gitu, atau bisa jadi tuh orangnya lupa gitu lah. Kalau seandainya lu langsung vonis ke tuyul, vonis ke orang, atau vonis ke yang lain kayak gitu, gua rasa juga kurang bagus juga kayak begitu ya kan.
Iya. Soalnya kayak gitu kita kan menyangkut masalah rezeki. Kalau rezeki itu, kalau seandainya kita ada sesuatu yang hilang dalam diri kita, berarti intinya kita tarik diri ya kan gitu, kira-kira gue udah sodakoh belum gitu ya kan, kalau ngomongin masalah rezeki gitu ya kan gitu. Tapi gue dulu pernah melihat bang kayak di berita gitu, misalkan kayak ada anak kecil nih kencing di pohon, terus tiba-tiba sunat itu. Gue juga nggak paham kalau pendapat lo gimana itu. Itu katanya mitosnya genderuwo katanya. Mungkin itu genderuwo mungkin lagi buka ini iseng kali ya, buka ini ya. Ini apa namanya, lagi buka sunatan massal. Jadi pas begitu ada anak kecil sunat, kebetulan belum disunat, ya mungkin dia sunatin gitu ya kan. Tapi enak kan gratis jadinya. Iya gratis, cuma kan di sini kan jadi serem gitu ya. Jadi serem begitu ya kan. Iya juga sih kayak gitu, tapi jangan sampai kayak gitu ya. Jangan sampai kejadian kayak gitu juga. Jadi gini bang, maksudnya buat masyarakat nih yang ibaratnya lu punya modal kayak gitu aja kali ya. Ya nggak bisa begitu juga bro, kayak gitu lu mah gila juga yang kayak begitu. Gitu. Jangan yang kayak gitu juga. Kalau sana emang sunat ya sunat aja cara wajar ya kan kayak gitu. Jangan lu sengaja ngencingin pohon orang, yang ada lu ditimpuk sama orang kayak gitu. Bukan ada dapat sunat gitu ya. Bukan dapat sunat, malah yang ada batu melayang kayak gitu kan. Tapi sekarang banyak sih bangunan yang ibaratnya gagal produksi, maksudnya gagal itu tuh pasti banyak gitu kan mitos-mitos di situ ya. Kalau kayak gitu kemungkinan ada kayak gitu kan. Apa namanya, buat masalah hal-hal yang kayak gitu mungkin di setiap tempat mungkin ada gitu kan. Ada juga orang yang mempercayai pohon ya kan gitu untuk apa namanya dianggap bisa memberikan suatu keberkahan, rezeki juga gitu ya. Kayak gitu. Padahal di balik itu ada yang maha gaib. Kenapa kita nggak minta sama yang maha gaib aja gitu kan? Ada yang maha gaib yang bisa yang menciptakan gitu. Kalau pendapat lu nih dengan orang-orang yang ibaratkan main ilmu kebal, main kayak ikut dukun gitu, menurut lu kayak gimana nih? Mereka kan pasti kan nggak percaya dengan Tuhan gitu maksudnya. Bukan masalah, mungkin kalau seandainya dibilang kalau dukun itu sebetulnya bagus. Kalau seandainya kita tahu dukun itu kepanjangannya apa, mungkin kita juga nggak salah paham gitu, karena dukun itu sebetulnya orang-orang yang duduknya udah merukun gitu. Jadi yang udah benar-benar ya Allah minded lah, artinya Tuhan minded, semuanya cuma satu Tuhan gitu ya kan gitu. Cuman kadang-kadang kalimat dukun itu sendiri suka hal negatif kan oleh masyarakat, hal negatif gitu. Cuman ya sebetulnya sih balik lagi ke diri sendiri balik lagi kepada diri sendiri sih sebetulnya. Kalau seandainya emang lo harus gue kasih contoh nih ya, kira-kira kan dari sini sampai ke sini kira-kira lu berapa senti? Ya bangsa 3 sentian ya. 3 senti gitu ya. Kalau gua tanya ada 20 orang di sini, pasti ada yang jawab 15, ada yang jawab 17. Beda-beda. Iya, itu salah satu bukti bahwa pikiran manusia itu beda-beda. Betul. Jadi kalau seandainya kita berbeda konsep atau berbeda pendapat atau berbeda argumen gitu, gua rasa itu hal yang 3 sentian ya. 3 senti gitu ya. Kalau gua tanya ada 20 orang di sini, pasti ada yang jawab 15, ada yang jawab 17. Beda-beda. Iya, itu salah satu bukti bahwa pikiran manusia itu beda-beda. Betul. Gitu. Jadi kalau seandainya kita berbeda konsep atau berbeda pendapat atau berbeda argumen gitu, gua rasa itu hal yang wajar gitu. Ya. Karena manusiawi juga bang. Manusiawi yang kayak begitu. Jadi kita juga nggak perlu harus memponis itu orang itu salah atau benar gitu. Kita juga nggak bisa begitu. Kalau seandainya lu bilang orang dukun itu seperti apa kayak gitu, ya itu balik pada pribadi kita masing-masing. Lu menangkapin orang itu seperti apa, gitu, kembali sama masing-masing aja kayak gitu. Nah makanya kan di konten gue ini ibaratkan menjelaskan gitu kan, banyak orang yang salah paham gitu bang maksudnya. Nah di sini lu menjelaskan bahwa pemikiran manusia itu berbeda-beda. Pemikiran itu beda-beda, nggak bisa lu harus samain gitu. Yang bisa nyamain antara pendapat itu adalah penggarisan. Ya kan, pada saat bila penggarisan bilang itu 25 cm, lu semua harus ngikut itu 25 cm. Benar nggak gitu? Artinya harus ada penengah. Gitu ya kan. Kalau lu ngobrol berbeda pendapat itu gua rasa hal yang wajar, tapi lu butuh penengah. Gitu. Minimal bisa ngademin, jadi nggak pada berantem gitu, minimal seperti itu. Gitu. Karena kan manusia kan ada ego masing-masing. Iya betul gitu, buat masalah ego kayak gitu mah.
Terus kayak ada nih bang, kayak ada orang kesurupan gitu. Nah itu pasti kan ada yang orang-orang yang apa hal-hal gaib yang masuk tuh. Itu kenapa sih bang kalau boleh tahu? Pernah nggak apa lu pendapat lu gimana? Apa emang dia bengong? Apa gimana? Banyak tuh ya orang yang bilang bengong, orang yang bilang dia pikirannya lagi arah ke situ terus tiba-tiba kesambet gitu. Kalau yang kayak begitu sih kebanyakan sih apa namanya kalau kata orang, gue juga nggak tahu pasti hal-hal kayak gitu ya. Cuman yang gue tahu kata orang itu kalau seandainya orang kesurupan biasanya satu ya kan apa namanya bengong, kedua ya. Terus tulang rusuknya renggang atau kayak gitu ya kan. Gue juga nggak ngerti yang kayak gitu. Terus kalau gue kan nangkep-nangkepin hal-hal kayak begitu kan yang positif-positif aja, nggak yang apa namanya yang nggak harus pikiran kita jadi kemana-mana gitu ya kan. Karena pada saat kita banyak mikir pun masih makin banyak proses yang harus kita kerjain gitu. Bener nggak kayak gitu? Kalau seandainya kita makin banyak yang kita pikirin, makin banyak nih akhirnya nanti kita bingung sendiri gitu kan. Kalau buat masalah kesurupan kayak gitu ya itu mah Allahu alam dah, yang kayak begitu mah kembali lagi sama orang-orang yang apa namanya yang bisa nanganin. Kalau gitu kalau seandainya sakit ya kudu ke dokter ya kan. Kalau seandainya emang kembali lagi sama orang-orang yang apa namanya yang bisa nanganin. Kalau gitu kalau seandainya sakit ya kudu ke dokter ya kan. Kalau seandainya emang kesurupan itu ya harus dikembalikan sama orang ustadz atau yang bisa gitu ya kan. Ya kembaliin ke itu aja, nggak usah dipusingin lah. Kalau lu pusingin sendiri lu ngapain pusing-pusing. Kalau mereka itu kan hanya background, sembuh atau enggaknya kan itu belakangan maksudnya gitu. Ya kan? Ada pengalaman apa lagi bang? Maksudnya kayak selain mistis gitu. Kalau pengalaman itu sih gua gimana ya? Kalau pengalaman ya banyak sih kalau buat masalah pengalaman kayak begitu. Cuman ada ya pengalaman yang harus gua lupain gitu kan. Ada juga pengalaman yang harus gua kenang. Ada juga pengalaman yang harus selalu gua inget gitu ya kan. Jadi pengalaman juga menurut karakter seseorang atau berbeda orang pun juga mereka pasti lebih ngambil kemana nih ya kan. Pengalaman yang apa namanya yang lebih harus dikenang kah, atau pengalaman yang harus dilupain kah gitu, atau pengalaman yang harus selalu diinget kah gitu ya kan. Kita beda-beda gitu ya kan. Makanya kalau seandainya lu tanya pengalaman apa ya gua rasa banyak ya pengalamannya. Semua orang pasti banyak, apalagi laki, terutama laki-laki. Laki-laki pasti punya pengalaman. Sepahit apapun pengalaman itu pasti pernah dirasain sama yang namanya laki-laki. Setiap orang itu udah pasti gitu. Tapi perempuan juga kadang-kadang suka ada juga sama hal-hal yang kayak begitu ya, pengalaman kayak gitu. Ya udah, oke. Mungkin konten kita segitu aja ya. Tapi ini kan biasa kan konten gua kan mengenai orang yang mesti alumni gitu. Kalau ini alumni alam gaib kalau biasa. Bukan alam gaib gitu kan ya. Ya alumni keseret-seret gitu. Kalau dia bukan alumni STM bro, tapi pernah merasakan gaib. Ya mungkin orang kan ini kita klarifikasi doang sih sebenarnya konten ini ya kan. Oke, next time kita part 2 kalau ada waktu. Ini karena satu kerjaan mungkin apa enggak? Iya. Oke, terima kasih. Gua Ajat Bang bersama Bang Ciweng. Oke, thank you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.